Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Daniel Sinaga. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya pahami begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi jiwa di tempat ini. Tuhan sangat mengasihi jiwa di desa Berekrata. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tadi pada saat penyembahan, saya melihat itu langit terbuka dan awannya begitu indah, terang sekali. Apa ini Tuhan? Saya pahami bahwa Tuhan mengasihi jiwa yang ada di desa Berekrata. Tidak mudah, saya tahu pelayanan di desa seperti ini tidak mudah. Tetapi ini perkara kita pribadi dengan Tuhan, ini masalahnya. Bukan tentang yang lain, tetapi pribadi kita yang Tuhan berikan hati untuk melayani. Apalagi di daerah seperti ini, kita tahu tidak mudah. Seperti yang kami lakukan di Sandung Tambung, tidak mudah. Kadang-kadang bisa juga di dalam doa Tuhan, capek karena banyak hal, bukan hanya tenaga. Kita harus siapkan uang kita berangkat. Tetapi waktu pada saat kami terus punya waktu untuk berangkat ke sana, Tuhan terus cukupkan sehingga kami bisa berangkat. Jadi Tuhan terus kuatkan kami sehingga kami bisa untuk berangkat melayani juga ke desa-desa. Jadi kalau kita ada dan melayani ke desa-desa seperti ini, saya percaya bukan karena kita, bukan, sama sekali bukan. Kita bukan sedang kurang kerjaan atau sedang mencari yang lain, bukan, tetapi kita Tuhan taruh di hati kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Kemarin ada Bapak Gembala di tempat ini, kasih sedikit bocoran, sampaikanlah tentang ketaatan. Dan oleh sebab itu hari ini saya berikan judul khotbah saya, taat kepada firman membawa berkat yang besar. Amin. Taat kepada firman Tuhan membawa berkat yang besar. Kita baca dulu firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Taat kepada firman Tuhan membawa berkat yang melimpah, membawa berkat yang besar. Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah ketemu kita akan bacakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 14 ayat 15. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah. Saya baca apa sih referensi sinonim atau persamaan kata dari menuruti ini. Menuruti ini sama dengan patuh, sama dengan taat. Saya lihat di kamus. Oleh sebab itu saya berikan judul tadi bahwa taat kepada firman membawa berkat yang melimpah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan itu adalah satu harga yang harus kita bayar. Saya teringat Bapak Ibu sebelum kita berangkat ke sini, khususnya kita orang Dayak ini. Memang manusia ini sukanya bebas, Bapak Ibu sekalian, nggak mau diatur. Ya, memang enak. Apalagi kita orang Dayak ini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada Bapak Pendeta di sini, biar tahu juga. Kalau orang Dayak ini tidak punya raja. Jadi bagi dia tunduk kepada siapa itu memang sulit. Ada satu cerita, ada 5 orang di perahu, dan perahunya itu bocor. Ada 5 orang Dayak. Jadi mereka berjalan menyusuri sungai itu, dan air terus bertambah dalam perahu ini. Dan tidak ada satupun dari 5 orang ini yang mau membuang airnya atau menimba airnya, mengeluarkan dari perahu ini. Kenapa? Karena semuanya sama-sama tanggung.
semuanya berkata aku hebat, saya juga hebat, ya saya juga hebat. Ya udah, kita nikmati aja karam kita di sini. Itulah gambaran kita orang Dayak, karena memang kita nggak punya raja, nggak ada orang yang bisa kita harus tunduk kepada dia. Tapi kalau suku yang lain saya percaya, apa namanya, urusan itu ada. Tapi kalau di sini susah kita temui. Jadi kalau orang Dayak ini untuk mengajarkan dia tunduk atau taat sebelum mendengarkan perkataan kita, itu pergumulan yang besar. Tapi saya percaya di Bereng Rambang, jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang mau diajar, yang mau tunduk, mau taat. Amin. Ketaatan itu adalah harga yang harus kita bayar. Kenapa? Tuhan Yesus Kristus pada saat dia datang ke tengah dunia ini, dia harus taat kepada apa yang sudah dinubuatkan. Dia harus lahir lewat perawan Maria, lalu dia mati, ditangkap mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia taat kepada kehendak Bapa. Artinya apa? Bahwa ketaatan itu adalah syarat mutlak, harga yang harus kita bayar sebagai orang yang percaya. Kila menitah ke pasar, kan milik behas. Amang itu jatuh mimpit duit apa itah milih, dia akan tahu kita boleh impit behas. Dia tahu harus tinggi harga itah bayar supaya itah impit behas sebuli. Itulah ketaatan, harga yang harus kita bayar. Ketaatan kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, taat kepada firman membawa berkat yang melimpah. Taat kepada firman membawa berkat yang melimpah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk berkat yang besar. Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, dan Tuhan menyediakan berkat yang besar di depan kita. Bukan hanya kehidupan yang kekal, tapi ada sukacita, damai sejahtera, kelimpahan yang dijanjikan kepada kita. Dia sudah sediakan bagi kita. Tapi bagaimana caranya? Kelenapi kita supaya sampai kepada berkat yang sudah Tuhan janjikan itu, kita harus terus berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar menjadi guru Kristen, lalu begitu saja. Anda minggu mungkin lupa beribadah. Nah, jadi dalam kehidupan kita orang percaya, anak-anak Tuhan, harus ada yang namanya ketaatan. Tapi Pak Ike Honleng itu amun tige uluhnya basangiang, dia mangan tige dia rumah Pak. Gak enak Pak. Hari narai kok ulu. Saya teringat Bapak Ibu, kalau di waktu kami melayani di Hampalan itu, kalau ada orang kayak pesta kecil-kecilan, jangan sembarangan. Kita diundang tuh. Kita harus tanya dulu apa tujuan. Karena kebanyakan kalau ada orang, yuk kesilah cek uman. Narai itu, berhubung narai itu harus tanya benar-benar. Karena kalau ada pesta kecil-kecilan begitu, biasanya yang dikasih makan itu adalah sahurnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu minta mama kali sama dia, hati-hati. Ela awi aduh dia mangat. Dia mangat dengan bahari teh aduh guang dia tahu. Anak Tuhan orang percaya, jangan pernah ikut-ikutan lagi. Mengikut orang penyembah berhala kita ikut juga, orang Islam yang kita humbakia, kita harus tetap berjalan di dalam ketaatan. Amin. Firman Tuhan menyebut itu Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh lagi berhubungan dengan kuasa kegelapan itu, dengan sang yang itu?
Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 3 bilang begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amun ita umbak-umbak kia, untuk usang yang umbak kia ita, berarti ita setuju dengan penyembahan teh. Ita teh hakun umbak kia, setuju. Sedangkan firman Tuhan jadi melarang kita supaya kita jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Elak ikut-ikutan uang penyembahan berhala. Elak hindai ikut-ikutan umbak urusan yang meskipun silang rumah kita, lebih baik kita menyingkir elak umbak. Itulah orang Kristen yang hidup dalam ketaatan. Elak abi dia mangat, aduh, abi pahari dia mangat, aduh dia umbak, akhir umbak bergabung narai hete, lalu narai penginan izinnya dia aluna kinan entah kia. Sedangkan Tuhan melarang kita ikut-ikutan apalagi makan persembahan berhala. Jadi orang Kristen harus hidup di dalam ketaatan, menjaga hidupnya, menjaga hatinya supaya jangan elak umbak-umbak, elak ikut-ikutan uang penyembahan berhala, uang juga urusannya. Tapi Pak amun uang lebu itu amun udah kawin rami-rami badai kuy busau lalu berjudi, waduh, aduh Pak dia mangat Pak, kemudian guang, dia masalah dia mangguang, kita panggil, abi karena kita menghormati ulu kawin, tetapi dia tahu mbak dan umbak ulu mabuk-mabukan, umbak ulu busa-busa, umbak ulu pesta pora, umbak ulu naraina berjudi, itu dia tahu. Kita hadir ya, kita harus hormati ya. Kita hadir, kita memberikan selamat. Tapi setelah itu elahinda kita umbak terus kami dulu. Abi wanita umbak kaya ulu joget busau kaya ngarai perbedaan kita sebagai umat Kristen. Berarti kita kehilangan kesaksian. Jadi ulah payah sama yang piye kita busau kaya ieu. Kita judi kaya ieu. Saya percaya, aku percaya jemaat Bereng Rambang tidak mau ikut-ikutan dengan mabuk-mabukan. Amin. Harus hidup dalam ketaatan Bapak Ibu saudara sekalian. Harus hidup dalam ketaatan, jangan mau ikut-ikutan. Saya selalu ingatkan juga jemaat yang ada di samping tamu. Karena di sana juga itu kalau sudah orang kawinan, waduh, kayak orang kampung itu kayak orang kesurupan semua. Itu yang dituntut ke mereka. Memang kita paham sih di desa itu kan nggak terlalu banyak hiburan atau apa gitu. Tapi saya ingatkan jangan kalian sebagai anak Tuhan apalagi hamba Tuhan jangan ikut-ikutan. Kita menjaga integritas kita, nilai kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan. Katanya anak Tuhan, apalagi gereja Bethel Parigas Bereng Rambang. Kita harus menjaga itu. Hidup dalam ketaatan. Amin. Hidup dalam ketaatan mendatangkan berkah. Tapi Pak, jika itu dia bagawi dia rumah Pak. Bapak ini dia kata Pak, pokoknya mau dia bagawi dia rumah gitu Pak. Lalu anda minggu dan dia tinggal. Lalu selalu gawi. Dia ingat ada minggu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa jangan tinggalkan ibadah. Waktu ibadah, waktu doa. Ya memang kita harus bekerja, kita harus berusaha melakukan tugas bagian kita. Tetapi jangan lupakan ibadah, jangan lupakan waktu-waktu doa kita. Awi sumber berkatnya adalah ibadah Tuhan. Bukan itu kami kita bangga sekalepan dia bang dia tawan handau hamalin dia tawan handau minggu dia tawan jam 22 bagawi terus dia ingat dah kita bisa bayar. Awite jemaat juga Barigas Bereng Rambang harus ingat waktu sambayang. Amin. Harus ingat waktu sambayang. Ada Sabtu, ada ini
Amun ia begawi para kejau yo bulindai uang lebu nyiap dai kare arep teh anda minggu harus sambayang halebe bapak pendeta para kejau para palangkaraya ayo kita dua sambayang. Kadang-kadang mulai sambung tambun kan. Saya ngomong juga di depan mereka, Bapak Ibu, kami itu dari Palangkaraya itu 6 jam. Bapak Ibu itu tinggal 5 menit aja dari situ ke sini. Kok sampai nggak bisa datang beribadah? Saya ingatkan juga. Kami tuh kena hujan, kena panas dari Palangkaraya. Bapak Ibu yang tinggal 5 langkah aja dari situ ke sini, kok nggak bisa? Tapi saya percaya jemaat Bering Rambang harus memiliki semangat untuk ibadah. Amin. Elak kita mikir gawi kita dia bingat dan sembahyang. Kita mikir aduh nampi kare anak jarian kita, lu dia bingat kita sembahyang. Tetapi anak Tuhan, mari jemaat Bering Rambang, jemaat Tuhan, datanglah beribadah pada hari Minggu. Amin. Siapkan waktu, siapkan diri beribadah, datang kepada Tuhan. Amin. Ternyata saat kita ibadah, saat kita menaikkan doa-doa kita, justru itu adalah hal yang efektif supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan itu berhasil. Amin. Kuat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan habis-habisan cari tambahannya, tapi Tuhan dilupakan. Jangan. Cari dulu Tuhan, gaul Tuhan hidup, datang kepada Tuhan dengan cara narai. Salah satunya adalah beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Utamakan Tuhan, cari Tuhan lebih dulu. Karena saat kita mencari Tuhan, cari kebenarannya, maka janji Tuhan dia akan tambahkan dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang logika kita, aduh, aman aku sambayang rugi waktu. Jadi harus aku kemantat ada tuh sedino di Ketampang, rega 150.000 misalnya, rugi aku dia semantat ada tuh. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa berkati lebih daripada itu. Terus pentingnya ketaatan ini. Kalau kita berjalan logika itu hitung untung rugi berat. Tapi kalau kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Karena sumber berkat itu daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga, kalau Dia yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Dia yang menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Mau kita paksa mengerti gimana dengan Tuhan, tidak bisa. Tapi yang saya mengerti, aman kita melakukan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, maka Dia akan perintahkan berkat. Kalau Dia perintahkan, siapa yang bisa larang perintah? Kepala desa aja perintahkan kita ikuti. Apalagi Dia yang punya surga, memerintahkan berkatnya, siapa yang bisa halangi? Tidak bisa. Amen. Ketaatan, di balik ketaatan ada berkat yang melimpah. Ketaatan itu ada dua, Bapak Ibu, yang saya pahami. Ketaatan yang palsu atau pura-pura, dan ketaatan yang sejati. Kadang-kadang ketaatan yang palsu ini pura-pura taat. Kalau di depan saudara seiman atau di depan pemimpinan, depan gembala, waduh taat ya. Waduh, siapa kita sembahyang, ayo. Tapi pas jatuh pemimpin, hore bebas. Itu bukan ketaatan yang sejati, itu ketaatan yang pura-pura, itu ketaatan yang palsu, itu ketaatan yang tidak berdasarkan iman. Karena firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa.
harta yang pura-pura. Mungkin kita puji memilih emas imitasi, puji dia. Warna sama bahendak, bahari beda, bahendak sama, gue isin teh bahendak orang, bahari beda. Tapi jika tabangku menje emas je, narik emas je palsu, amun tahi hapan teh membunuh aja Babilon ye, ketahian teh Babilon, tapi membunuh emas murni emas sejati, walaupun pinding aja Babilon. Walaupun telinganya hitam, emasnya tetap kuning. Susah bedakannya makanya. Tetapi ketaatan yang pura-pura ini lama kelamaan nggak bisa dia sembunyikan. Saya pernah dengar cerita Bapak Gembala nih. Ada orang jemaatnya dia suka merokok nih, merokok ya. Di satu acara, lalu datanglah Bapak Gembala ini, dia sedang asik merokok nih. Bagaimana datang? Masukkannya ke kantong. Ternyata ngasap. Larai dari kantong kan? Peluain lah kami ke? Iya pak. Itu ketaatan yang palsu, pura-pura. Supaya dilihat orang, supaya dilihat pemimpin, wah taat dan piye. Tetapi ketahuilah bahwa orang yang taatnya palsu atau pura-pura itu dia sedang berdusta di hadapan Tuhan. Itu ketaatan yang pura-pura. Aduh, rumah nanti Bapak Gembala Barat Palangkaraya. Ayo, cepat tinggi aja, judi enak nggak jadi. Ini bukan orang. Jadi rumah yang Barat Palangkaraya. Elah, nyokan. Sampai gereja, haleluya, haleluya. Boleh ngomong? Kue tak kartu jenderal. Itu ketaatan yang pura-pura. Kita bisa mendustai orang, mendustai manusia, mendustai pemimpin. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohong. Tapi saya percaya jemaat juga bagi sebagai Rambang bukan taat yang pura-pura. Amin. Hanya yang kedua adalah ketaatan yang sejati. Mari kita lihat firman Tuhan. Ketaatan yang sejati. Yohanes 14 ayat 15 tadi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memiliki ketaatan yang sejati, kita karena dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dasar dari ketaatan yang sejati adalah karena kita mengasihi Tuhan, bukan dasar yang lain. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sudah mengalami, sudah bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kasihnya menyentuh hidup kita. Kadang-kadang kita meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, terima kasih untuk penebusanmu, terima kasih untuk karyamu sudah menebus aku, bahkan melayakan aku menjadi melayani Tuhan. Saya percaya kita pernah merasakan hal itu. Itu tandanya bahwa kita ini adalah pribadi. Bukankah dia itu adalah pribadi juga? Kalau dia adalah pribadi, artinya dia bisa mengerti seberapa besar kasih kita kepadanya, seberapa besar pengorbanan kita kepadanya, seberapa besar ketulusan kita untuk melayani dia. Pasti dia tahu itu.
Pasti dia bisa ukur itu. Karena dia pribadi. Jadi jangan berpikir apa yang kita lakukan itu dilupakan Tuhan, dan sama sekali. Dia tahu seberapa besar kita mengasihi dia. Dia tahu seberapa besar ketulusan kita untuk melayani dia. Dia tahu seberapa besar pengorbanan kita karena kita mengasihi. Tahu. Waktu kami pelayanan di Sandung Tambun, Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat itu juga saya sedang kuliah S1 waktu itu, sarjana teologi. Saya itu sempat terhenti beberapa bulan karena nggak ada biaya. Tetapi dalam pekerjaan dan pelayanan, Tuhan ingatkan terus lakukan saja. Seharusnya uang untuk kita pelayanan ke desa itu bisa saya untuk bayar nyicil uang kuliah saja. Tapi enggak. Apa yang Tuhan taruh di hati tetap saya kerjakan, kami kerjakan. Waktu itu masih bersama Pak Untuk. Saya teringat sekali. Satu saat kami pelayanan, Bapak Ibu sekalian, pulangnya jalan becek. Jalan becek, jadi kami itu nggak bisa naik sepeda motor. Pak, sepeda motor itu hanya satu orang, bawa sepeda motor dengan orangnya saja, penumpangnya jalan aja. Di tengah jalan, ginikah Tuhan? Saya bilang sama Tuhan. Tapi saya tahu nggak, saat saya di tengah jalan Tuhan berbicara seperti sesuatu yang saya saya dengar jelas sekali. Jangan takut, uang kuliahmu diselesaikan Tuhan. Waktu itu saya katakan amin. Saya itu lupa saya, Pak. Nah, tahu-tahu pada saat beberapa bulan kemudian, bos saya datang dari Jakarta. Tapi dia tanya, Kennedy, bagaimana kuliahmu? Nampi kuliahmu? Saya segan waktu itu jawabnya. Karena jangan sampai saya cerita nanti dikira minta duit pula. Dan dia desak waktu di bandara, saya jemput waktu di bandara. Bagaimana kuliahmu Kennedy? Kan dia tahu memang saya kuliah mengambil teologi. Bagaimana kuliahmu dia? Lama saya nggak jawab. Iyalah ini Bu, nah gitu saya bilang. Kenapa? Dikejar terus. Agak terhenti. Loh, masalahnya apa? Aduh, gimana ceritanya ini saya bilang. Ya, ada anaknya Bu, kurang. Oh, ya udah waktu itu saya antar ke hotel. Dan besoknya ada bos lagi datang dari Jakarta, yang ibu ini sudah ada di hotel. Bos yang ownernya datang ke hotel juga. Besoknya saya jemput dan mereka ngomong-ngomong di hotel ternyata. Jadi waktu di lobi di Aquarius itu, pagi itu sebelum mereka mau pulang ke bandara lagi, pulang ke Jakarta, saya dipanggil Kennedy di sini. Apa itu saya pikir? Lalu bos yang besar ini, bos yang owner PT Trinatang, bagaimana kuliah? Apa maksudnya ini? Ternyata mereka tuh udah ngomong panjang lebar mengenai kuliah saya. Ya Pak, ini agak terhenti. Ya kenapa masalahnya apa? Aduh lama, saya sampai meneteskan air Pak. Saya di nggak ada biaya Pak. Emangnya berapa? Coba hitung dulu. Saya hitung, diam dulu. Ya perkiraan sekitar 20 juta Pak. Oh ya udah, gini saja. Kamu kuliah selesaikan, berapa yang dibutuhkan kasih tahu ibu ini. Dan semuanya sudah diselesaikan, sudah dibayar semua Bapak Ibu sekalian, uang kuliah saya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah saya. Belum sampai di situ. Saat wisudanya, saat kami berangkat bingung, aduh gimana nih, saya mau bawa anak istri, mau ibu bos sebenarnya nanya-nanya anak istri mau ikut nggak berani juga ngomong kan, dia nggak terlalu kayak orang yang iya begini cepat tolong enggak apa maksudnya. Akhirnya ya ada uang untuk kami berangkat. Nah, akhirnya di Jakarta mereka saya undang juga waktu wisuda itu mewakili saya sebagai orang tua.
Saya undang juga, akhirnya setelah selesai wisuda justru kami dibawa jalan-jalan, kami dibayarin hotel, dibawa ke Ancol, dibawa ke mana-mana. Setelah itu waktunya pulang sampai di Palangkaraya, ditelepon lagi saya, Kennedy, ada uang mau keluar nggak? Waduh, apa lagi ini? Coba, nggak mungkin nggak ada, pasti kamu ada pinjam sama orang kan? Memang saya ada pinjam sama Tuhan waktu itu 2 juta. Itulah saya bilang, kamu pinjam sama orang kan? Waduh, malu saya. Iya Bu, ada mau saya pinjam sama orang. Karena mungkin dia tahu dari mana uangnya orang ini gitu. Gue bisa beli tiket untuk anak-anak. Akhirnya bertanya-tanya, saya bilang saya ada sedikit ngeluarin uang kita 5 juta. Ya udah, nanti saya selesaikan, saya kembalikan uangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua uang kuliah sampai uang kami berangkat pulang pergi, uang hotel, tiket semua sudah diselesaikan oleh hamba Tuhan ini, orang-orang percaya. Artinya apa? Saya mau kasih tahu, pada saat kita taat saja dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita, Tuhan akan bertindak dengan cara. Taat saja, lakukan saja. Mungkin kalau kita pikir secara logika, waduh, tidak mungkin. Sampai ada seorang teman begini, waktu yang belum bayar uang kuliah saya itu, dia tanya begini, Kennedy bikin rapi kuliah yuk. Aduh, sedang berdoa Pak. Pendeta ini, udah bilang, iyalah nunggu dari langit, katanya jatuh dari langit. Saya nggak tahu maksudnya apa, tetapi saya paham bahwa kalau Tuhan mau jatuhkan dari langit, memang kenapa? Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan buka jalan. Ternyata Tuhan buka jalan. Jadi artinya Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita, untuk memberikan jalan keluar buat kita. Yang penting kita taat apa yang Tuhan taruh di hati kita, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Lakukan saja, kerjakan saja. Tuhan akan bertindak dengan cara. Di balik ketaatan ada berkat yang melimpah. Amin. Di balik ketaatan ada berkat yang melimpah, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu janganlah tidak taat. Taatlah. Amin. Satu ayat terakhir. Ini tadi disampaikan juga ayat ini di Palangkaraya sebagai ayat terakhir. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Amin. Apa yang dilakukan Simon Petrus ini? Dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yes. Memang tidak masuk akal. Simon Petrus adalah seorang nelayan yang handal. Tuhan Yesus itu kan anak tukang kayu. Kalau bicara profesi, wah kita beda profesi nih. Jangan ngelak majar buahnya berenang. Elak ke majar aku kan bisa dia buat alasan begitu. Oh, saya ini ahli Pak. Dia tidak beralasan. Karena dia sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia mendengar perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Amin. Kalau saat Tuhan Yesus perintahkan, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam, dia gak protes. Padahal dia adalah seorang nelayan yang handal. Dia tahu, dia sangat paham kapan ikan itu berkumpul, kapan di mana ikan itu ada. Kalau siang bolong begini, apalagi siang malam pun tidak ada. Kalau dia pikir secara logika nih, dia pikir secara pengalamannya, nggak mungkin deh, mustahil.
Tetapi lara ini dilakukan Petrus, dia taat. Dia lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatat dalam bahasa yang mereka menangkap banyak ikan. Artinya apa? Pada saat mereka taat, mereka mendapatkan berkat yang berlimpah. Amin. Amin. Pada saat mereka taat, mereka mendapatkan berkat yang melimpah. Amin. Memang taat ini tidak mudah. Gak mudah taat itu. Kadang-kadang kita harus menangis, ya Tuhan, ya Tuhan. Saat kita kadang-kadang belum mengerti pun kita harus iya bilang Tuhan, iya Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, saya ingatkan lagi. Saat kita taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, di baliknya itu ada berkat yang sangat besar. Memang tadi Simon Petrus sedikit berargumen dengan Tuhan. Sedikit dia berargumen dengan Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, jangan setiap Tuhan tuntut kita taat, selalu kita berargumen dengan Tuhan. Seharusnya seiring dengan waktu kita tuh semakin dewasa, kita tuh semakin mengerti kehendak Tuhan. Kalau Petrus masih bisa kita maklumi karena perjumpaan pertamanya dengan Yesus. Dalam Lukas 5 ini kan perjumpaan pertamanya dengan Yesus, kita dapat maklumi. Tapi dia sudah memiliki iman. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu baca di akhir pada saat Tuhan Yesus bangkit, pada saat Tuhan Yesus menemui mereka, pada saat Simon Petrus membawa teman-temannya untuk kembali nelayan menangkap ikan. Coba kita baca. Kita melihat di sini ada progresnya. Jadi ketaatan itu jangan terus bertanya terus. Saat Tuhan tuntut kita sesuatu, gak usah tanya lagi, lakukan saja. Yohanes 21. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, ya, saat Tuhan Yesus mati, bangkit sebelum dia naik ke surga. Pada saat itu murid-murid sedang kegelisahan dalam ketakutan. Aduh, bagaimana ini dalam kegelisahan, apa yang harus dilakukan? Yohanes 21 ayat 3 sampai 7. Saya akan bacakan bersama-sama, kita simak baik-baik. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk paus? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Mereka, Simon Petrus dan teman-teman, mereka sangat akrab dengan apa yang sudah mereka dengar. Ini perkataan orang yang biasa saya dengar. Walaupun pada saat itu mereka sedang dalam kegelisahan, mereka tidak tahu Yesus sedang di mana. Karena yang mereka tahu Yesus mati dikubur. Tapi saat mereka mendengarkan perkataan itu, mereka tidak bertanya lagi, tidak berargumen sedikit pun. Dan mereka tahu bahwa kata-kata yang penuh kuasa, kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang sangat akrab mereka dengar itu, mereka taati, mereka lakukan saja. Dan Alkitab mencatat mereka mendapatkan banyak ikan. Amin. Jadi harus ada peningkatan ketaatan kita. Mungkin sejak awal-awal kita bisa, aduh, bagaimana ya Tuhan, tapi kita lakukan juga. Tapi seharusnya ini terus terjadi progres yang semakin hari itu semakin meningkat. Di balik ketaatan ada berkat yang melimpah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan di tempat ini, hiduplah dalam ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita bekerja banting tulang habis-habisan,
Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sia-sia. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya percaya pasti kita diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Pelayanan ke daerah seperti ini memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya paham sekali. Tapi saat kita taat melakukannya, lakukan saja apa menjadi bagian kita. Kita tidak tahu pada Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita untuk perkara yang besar. Tapi yang saya tahu bahwa progres itu semakin besar. Tuhan punya progres dalam hidup kita. Kita melihat dari dulu sampai hari ini apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Masa dari hari ini kita mundur lagi? Ya mungkin. Pasti dia bawa lebih lagi kepada tingkatan yang lebih lagi. Yang penting bagian kita lakukan, taat. Lakukan saja apa yang jadi bagian kita. Bapak Ibu yang bekerja, lakukanlah bagian. Mungkin engkau mendapatkan hasil pekerjaanmu, kembalikan itu kepada Tuhan. Apa yang wajib kamu harus kembalikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Taatlah apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Kembalikan seperpuluhan, lakukan. Gak usah takut. Karena di balik ketaatan kita ada berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Jemaat GBI Padigas Bereng Rambang, biarlah semua kita menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Taatlah kepada firman, karena taat kepada firman membawa berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Berikan kemuliaan yang berkat bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita.